Kita masuk ke bagian bab mengenai turbinnya sekarang ya. Turbin. 4 ya, turbin. Kita masuk ke turbin atau penggerak utama daripada pembangkit listrik. Bahas boiler ya. Sekarang masuk ke penggerak utama buat ya untuk kategorinya di bawah mesin turbo. Jadi di pasaran yang dipakai di itu daya itu mulai dari 1 megawatt sampai 1000 meter ya. Ini secara umum yang dipakai 1 mega, 2,5 mega, 5 mega, 10 megawatt, 30 megawatt, 20 megawatt, sampai 1000 megawatt. Dan efisiensi termalnya atau panasnya, efisiensi panas dari pembangkit tenaga uap yang di atas 120 mega ya, itu sebesar 30 sampai 40%. Nah, yang sisanya berarti yang dari boiler ketiga akan menjadi hilang sebagai rugi ya. Jadi 60%-nya paling tidak itu hilang. Akan menjadi energi, akan menjadi gerak, dayanya hanya sekitar 40%. Karena apa? Nanti akan kita bahas juga, tidak semua itu daya itu bisa disalurkan ke generator. Nanti antara kecepatan generator dan kecepatan itu berbeda awalnya. Dan nanti dia harus ada pengereman. Pengereman itu kan sebenarnya kan rugi-ruginya. Kemudian juga rugi-rugi dalam perjalanan ya, dari boiler menuju itu akan ada hilang kayak gesekan ya. Kayak kemudian panas yang berkurang itu akan dihilangkan. Kemudian setelah masuk ke dalam turbin juga terjadi sama kayak gesekan kayak tidak 100% ya yang akan digerakkan. Kemudian juga akan ada daya nanti daya pengereman karena untuk menggerakkan generator itu putarannya ada putaran tertentu gitu ya. Tapi kalau untuk yang bergerak seperti mobile untuk kapal ya itu berbeda lagi. Ya putarannya bisa variatif. Sedangkan untuk generator putarannya tetap hanya satu, putaran tertentu kecepatannya hanya tetap. Hanya nanti dibedakan yang kutubnya 2 atau 4 itu akan membedakan putarannya. Tapi setelah itu ini dia tetap seperti itu karena listrik akan menghasilkan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Artinya apa? Hanya 50 sampai 60 putaran per detik. Jadi kalau RPM per menit tinggal kali 60. Kalau yang 60 Hz ya 60 kali 60 ya 3600. Kalau yang 50 Hz itu 3000. Itu yang untuk kutubnya 2 ya, fullnya 2. Yang 4 berarti separuhnya. Jadi tujuan dari teknologi turbin tadi adalah untuk menghasilkan ya jumlah maksimum dari jumlah energi aliran ya, yaitu aliran daripada uap, sehingga dia akan mengubahnya jadi gaya ya, putaran nantinya. Putaran itulah yang akan menggerakkan generator. Kalau sudah ada gerakan itu mudah menghasilkan energi. Nah, yang menghasilkan gerakannya inilah yang menghasilkan energi. Kalau ada gerakan yang tidak mengalir itu sudah bisa jadi listrik, tapi tidak ada. Semuanya ada, walaupun ada yang di secara apa namanya di rekayasa supaya tergerakan,
atau ada secara alami. Yang alami nanti namanya aliran air gitu ya. Tapi untuk mendapatkan yang besar direkayasa lagi ketinggiannya nanti. Atau aliran angin gitu ya. Kan ada gerakan, tidak ada tiba-tiba diam dia bisa bergerak. Tapi sudah ada itu orang yang untuk skala lab ada itu dengan magnet nanti ya. Atur magnetnya itu berlawanan sehingga dia saling menunggu akan menghasilkan gerakan. Itu masih yang kecil ya. Tidak ada sebenarnya. Nah, sekarang untuk setelah ada gerakan aliran daripada uap tadi, maka itu akan dimasukkan ke dalam sumber sehingga dia menghasilkan dari kayak panas tadi dia tekanan akan menjadikan daya gerak. Nah, daya gerak itulah yang akan mengubah nanti putaran menjadi listrik. Nah, itu dia dengan membuat generator. Itu dia jadi sebenarnya lilitan dengan magnet. Jadi bolak-balik saja itu. Jadi kalau ada lilitan yang bergerak di sekitar magnet, sehingga dia akan menghasilkan listrik. Nah, untuk menghasilkan magnet, listrik yang lewat lilitan akan menghasilkan magnet. Nah, kalau lilitan yang bergerak mengelilingi magnet itu dia namanya generator. Sedangkan kalau aliran listrik yang magnet itu dia gunanya untuk yang di kontainer di pelabuhan gitu ya, kapal itu ya. Dia tidak magnet alam itu, kalau magnet alam dia nggak bisa kebuka nanti kan. Jadi setelah magnet listriknya diputuskan lagi magnetnya hilang. Nah kan yang untuk putaran daripada generator tadi itu magnetnya magnet permanen ya. Magnet nanti ada rotor dan stator gitu ya, rotor yang bergerak, rotor yang diam gitu ya. Nanti yang lilitannya bergerak magnetnya siap sehingga dia akan menghasilkan listrik. Nah untuk menggerakkan magnet lilitan tadi ya itulah yang digerakkan oleh turbinnya. Nah, turbin bergerak memutar, asnya turbin nanti dihubungkan ke dalam dihubungkan ke asnya generator sehingga generator akan menghasilkan listrik bolak-balik. Nah, itu tadi ini ya. Itu kerjanya dia berbeda dengan kemarin yang masih kuat. Kalau masih kuat dia ke piston ya untuk menggerakkan daripada roda ya. Nah, dia hubungkan bukan ke asnya daripada roda tapi ke agak ke atas sehingga dia karena piston itu gerakannya kan hanya maju mundur ya. Mundur itu dia nanti untuk diesel. Kenapa kok diesel bisa menggerakkan putaran 360 derajat? Kan kalau maju mundur kan paling dia 180 ya. Lalu balik lagi ke 0. Dari 0 sampai 180 balik lagi. Makanya dia ditaruh nanti dia di roda kemarin ya. Di rodanya bukan pada asnya, tapi di atas as sehingga dia seperti apa namanya mesin jahit manual ya. Nah, dia juga separuh tuh gerakannya, tapi dia akan menggerakkan nanti untuk memutar jarum itu 360 derajat. Nah, itu juga nanti apa untuk mesin uap. Ya. Nah, itu juga yang berlaku di ini nanti apa namanya diesel ya, diesel dan bensin. Cuman dia nanti gerakannya itu dua sehingga dia separohnya digerakkan lagi nanti narik dan separoh lagi narik seterusnya sehingga dia putaran asnya itu nanti hubung ke as 360. Ini juga. Nah kalau turbin dia memang berputar 360 sehingga asnya dihubungkan ke generator. Tahu nanti yang untuk yang bergerak dia dihubungkan ke balai batu kapal. Ini adalah turbin uap sendiri adalah tergantung sepenuhnya kepada tindakan dari dinamisnya uap. Tekannya kuat sehingga daya yang dihasilkan gerakannya juga akan kuat. Tekanannya rendah ya daya yang dihasilkan akan rendah. Kecepatan sama massa. Massanya udah tergantung dari diameter dari pipanya. Nah kecepatan yang ini yang diatur oleh tekanan dari turbin. Itu panas dia akan semakin tinggi. Tapi untuk menghasilkan panas, energi yang menghasilkan panasnya juga akan semakin banyak. Ya.
Nah, laju dari perubahan momentum tadi disebabkan terhadap uap ya, yang memungkinkan pancaran dan kecepatan yang tadi yang tinggi akan melewati sudut atau bilah-bilah yang melengkung daripada turbin. Ya. Sehingga uap tadi akan memberikan kekuatan atau daya kepada bilah-bilah. Jika sudut ini bebas bergerak, ya sudut ini akan bergerak memutar pada arah gaya yang diberikan. Nanti kita lihat simulasinya, videonya nanti ya. Nah, dengan kata lain, daya turbin uap diperoleh dengan laju perubahan di saat momentum daripada semburan kecepatan tinggi uap yang menimpa daripada sudut yang melengkung. Salah satunya nanti ada dua ya, ada juga yang tidak menyembur ke dia nanti, tapi dia juga bisa bergerak. Nanti ada dua sistemnya itu, yang nabrak langsung ya, dan ada yang karena reaksinya impuls ya, itu dia nabrak langsung. Tapi ada juga dari kecepatan aliran uap tadi, dia tidak menabrak langsung daripada bilah-bilah tersebut. Tapi dia seperti semprotan air, seperti pembangkit pemadam kebakaran itu ya. Sebenarnya kan kalau ada kencang itu kan harus dipegang tuh selangnya kan. Kalau tidak dia bergerak-gerak. Nah, gerakan itulah nanti yang akan digunakan juga selain yang langsung mendorong atau memberikan tekanan kepada semburan daripada uap tadi. Jadi uap yang dari boiler tadi dimasukin ke nozzle. Nozzle itu untuk memfokuskan dan juga mempertambah ya, seperti jet sebenarnya. Tambah kecepatan daripada uap tadi. Dan nanti akan didapatkan energi gerak dan dorongan uap yang disebutkan tadi. Nah, semakin kecilnya kan dengan tekanan yang sama, sehingga dia akan menabrak ya lebih cepat, menubruk beling-baling yang bergerak atau sudut atau bilah dari. Nah, ini dia. Ini tekanan force-nya, ini tekanan daripada tekanan daripada turbin ya, daripada turbin. Ini daya yang dihasilkan daripada turbin. Nah, inilah bilahnya tadi dibuat melengkung supaya dia bisa menangkap kan. Sebagian besar yang masuk dia akan menangkap. Nah, karena bilahnya itu ada celah juga kan, makanya tadi kenapa efisiensinya tidak mendekati 100 itu. Karena antara bilah dengan bilah mungkin akan lewat di situ dia kan. Yang kena tidak semua, yang menggerakkan kan yang kena bilah. Nah, kenapa nggak penuh semua? Nah, kalau penuh semua nanti akan susah dia bergerak. Malah bahkan susah dia bergerak. Nah, ini ada rotornya, sekarang sebuah poros bilah tadi oleh bearing supaya untuk meringankan ya kerja. Nah, kalau dengan bearing itu pemutaran itu akan lebih mudah, lebih ringan gitu ya, dan tidak merusak. Nah, kalau bergerak itu kan akan menyebabkan gesekan nanti ya, dari itu mengurangi gesekan. Ya, khasnya daripada turbin. Nah, nanti uap akan mengalami perubahan arah gerak karena bilahnya mengurangi. Nah, makanya nanti dia dibuat nanti bertingkat, bukan satu lapis, berlapis-lapis nanti turbin tersebut. Kepada dorong ini yang akan mengakibatkan nanti putaran. Nah, kemudian dari bilahnya tersebut juga nanti ada beberapa kemungkinan dari ya, bisa dia bergerak, bisa dia malah meredam ya. Kalau meredam berarti kan hilang itunya ya kecepatannya, sehingga dia tidak ada kerja mekanik yang dilakukan. Semuanya diredam ya, jadi meredam kecepatannya ada contohnya. Kalau dia meredam di sini, kecepatannya tidak ada yang dihasilkan. Nah, dia harusnya hasilnya itu bilah tersebut jangan sampai meredam gaya yang dihasilkan oleh
ini yang dari chatnya tadi ya. Sudut-sudut nozzle tadi. Jadi supaya untuk dia mempercepat, mempertinggi ya tekanan. Dan dia nanti semburannya tadi akan mengakibatkan gerakan ya. Kalau tidak, dan ini kalau dia kecepatan bilah itu 0 ya, dia tidak ada. Kenapa? Semuanya keredam gaya yang dihasilkan. Ya, nanti dia bilahnya akan dikecepatannya ya. Jadi untuk dipercepat ya, ada kecepatan meninggalkan semburan dibilah kurang sehingga mengurangi gayanya karena keredam. Artinya pasti dia keredamnya tidak 100% seperti yang ini ya, gayanya mau. Ya, dia akan semburan tadi memasuki tempat bilah tadi dengan kecepatan yang sama ya. Apabila terkunci ya semburan memasuki dan meninggalnya yang sama. Demikian akan mengembangkan gaya maksimum jika kita menggunakan gesekan. Tapi tetap ada ya, ada gesekan dia. Ini. Jika dia masuk ini keluarnya sama. Kalau ini dia malah keredam. Ini dia meninggalkan kecepatan di sini. Pasti ada ya gesekan kita. Ini yang dekatin tadi. Lalu bilahnya tidak bergerak nanti sini ya. Jadi kelembabannya tadi. Jadi semua energi kinetik berubah menjadi energi kinetik. Nah, gaya kerja akan menjadi 0 ketika kecepatan bilah adalah sama dengan kecepatan. Nah, dari pembahasan atas ya, turbin harus memiliki deretan nozzle, tidak satu ya, dari bilah yang bergerak ke arah rotor aplikasi silindernya. Dari deretan nozzle tersebut, bilah bergerak merupakan tahapan daripada tahap awal ya. Nah, nanti saya lihatin dulu ini ya, untuk daripada turbinnya tadi ya. Kita lihatin gimana turbin itu bergerak dulu ya. Ini secara umumnya nih dulu, baru kita lihat turbin. Ini caranya dari tungku ya, boiler dan tungku pemanasannya, kemudian baru hasilnya akan masuk ke turbin. Nah, ini yang disebut tadi layar-layar lapisannya ya, tidak satu. Turbinnya masuk. Ini yang impuls nih ya. Energi panas menjadi energi mekanik ya, gerak. Ya, intinya dari pembangkit tenaga uap gitu ya. Kalau sudah turbin sudah sama dengan yang lain. Ini rotor yang bergerak. Bilah-bilahnya, ini itu sudu-sudu tadi atau bilah tadi. Nah, ini persatuan, kan? Dia yang menangkap, ya, yang menangkap tenaga dari uap tadi. Nah, makanya dia banyak ininya kan. Dia ini baru lapis pertama ya, karena dia muter kan nanti kan. Nozzle ini kan tetap nanti kalau yang impuls ya, dia tetap nanti sehingga dia akan berputar, didorong oleh gerak ke sana, didorong oleh lagi nozzle yang lainnya. Sehingga dia berputar terus 360 derajat. Ya. Jadi ya tadi dari energi aliran uap menjadi energi kinetik ditambah dengan nanti energi tekanan. Ya. Nah ini yang menyebabkan energi gerak nanti. Yang panasnya ya, panas dari internalnya. Nah ini dia dorongan daripada ini tadi kecepatan ya menurun karena dia pasti yang pertamanya pasti akan
lebih kuat daripada yang berikutnya gitu kan. Cuma makanya nozzle-nya nanti dibuat banyak supaya dari ujung ke ujung dia sama. Setelah lewat ini ada lagi nozzle berikutnya. Ini kan dalam satu nozzle ya, atau jet ya tadi dalam satu. Kalau paling ke ujung dia pasti akan berkurang ya. Karena sini sudah tertabrak, energinya sebagian sudah hilang, sisanya ke sini, sisanya terus. Nah makanya nanti setelah sini nanti ada lagi nozzle berikutnya sehingga dia akan berputar terus menerus, tidak melambat ya. Kita lambat begini. Yang gerakannya yang sudah yang lengkapnya ya. Ini yang pertama. Itu masuk dari depan. Ya, ada pengeremannya nanti ya, supaya nanti ini ke turbin ke ujungnya ke generator. Nah, ini generator. Nah, kecepatan generator itu nanti adalah sudah pasti ya untuk listrik 50 sampai 60 Hz. Yang nanti putaran di sini, nah, ini kan beda putaran sini kan dengan yang di sini. Ini dari energi gas memang. Ya kan ini udah pasti kecepatan. Ya, makanya ada pengereman istilahnya. Sudah kita bahas. Itu prinsip kerjanya dulu. Terus masuk dia akan dorong dia, dorongnya akan berputar. Yang rotor ya, yang hubungan kasnya dia bisa bergerak. Nah, dia akan mengakibatkan asnya itu akan berputar juga. Ini prinsip kerjanya dulu ya. Nanti lengkapnya kita lanjutkan lagi nanti. Jadi jenis-jenisnya berdasarkan prinsip kerjanya ada dua, itu impuls dan reaksi sebenarnya. Tapi karena nanti dari reaksi itu sayang dibuang, makanya impuls dan impuls reaksi. Ini gabungan. Ini hanya nabrak langsung ya. Uap itu tekanan uap akan nabrak langsung turbin. Sedangkan dari ini yang reaksinya itu adalah karena dia masuk ke dalam kalau sini dan impuls yang nabrak tadi berarti nozzle-nya tersebut permanen diam ya. Yang bergerak adalah bilah-bilahnya. Nah kalau yang dari reaksi, ini reaksinya dulu aja ya, nanti baru gabungannya. Nozzle-nya itu bergerak karena dia hasil dari nozzle-nya tidak menabrak ke bilah turbin. Itu dia yang reaksi saja ya. Saja ini turbin karena dia hasil dari semburan tersebut mengakibatkan gerakan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di pompa ya, pompa pemadam kebakaran itu yang tekanan tinggi ya. Nah, itu dia mengakibatkan nanti gerakan dari semburan dari ujungnya yang sempit ya. Nah, dia dihubungkan ke asnya sehingga dia akan memutar. Nah, gabungannya ini, nah kalau gabungan sehingga dia nanti ini adalah reaksi daripada sumber tadi yang dibuang ikut disuburkan lagi seperti yang impuls. Sehingga di sini dia ada dua tenaga yang dihasilkan. Pertama adalah reaksinya karena keluarnya uap tekanan tinggi dan tidak bisa kalau sini keluar juga kan, tapi nozzle-nya kan tetap bergerak. Yang bergerak adalah bilahnya. Sehingga dia akan berputar. Nah, semburan ujungnya yang berputar tadi diinikan lagi ke bilah-bilah dari turbinnya yang impuls keluar. Biasanya ada skala kecepatan tingkat, kecepatan tingkat, kombinasi biasanya banyak kombinasi tekanan dan kecepatan. Kecepatan itu kemarin kan dia tetap untuk menambah kecepatan. Nah, dalam ini kemarin kan dengan di kompresor. Yang satu jika tekanan yang sama gitu ditambah kecepatan, jika volume yang sama tekanan lebih tinggi dia akan lebih. Itu dari
impuls dan reaksi ya. Nanti kita lihat lagi impuls itunya ya. Dia akan nabrak sendiri kan contohnya di sini. Nanti saya lihatin. Ini impuls dulu ya. Kita impuls reaksi. Impuls. Kita lihatkan ininya ya. Kita lihatin untuk simulasinya impuls dan reaksi itu gimana cara kerja. Kita carikan dulu ya. Nah, ini dia. Bisa share ininya, impuls dan reaksi. Share ya. Mana yang impuls, gimana ya reaksi proses kerjanya ya. Nah, ini yang di depan ini adalah impuls ya, nabrak langsung nozzle-nya nih, ini uap yang sudah ditekanan tinggi ke nozzle. Nah, dia akan saya cepatin aja ya. Penemuan aktifnya, pastinya. Yang nabrak langsung tadi ya, berarti maksud saya ini kan. Nah, ini impuls dan reaksi perbedaannya. Jadi kalau impuls dia akan dari nozzle, ini nozzle-nya banyak ya, seperti ya. Ini contohnya satu saja. Ini kan berlapis juga belakangnya. Dia akan menyemburkan uap tekanan tinggi tadi ke nozzle-nozzle atau bilah-bilah daripada turbin yang dia terhubung ke arsnya tadi yang bisa bergerak ya. Ya makanya disebut stator, runner ya, geraknya di runner. Sehingga dia tekanan ini akan menyebabkan dia akan bergerak karena disembur ya. Nah, tapi ininya nozzle-nya tidak satu ya, nanti di sekeliling. Ada tekanan, ada energi kinetik. Makanya ini jet dari besar, buat kecil, sehingga semburannya akan semakin besar. Asal di sini arahnya searah ya. Kalau dibolak-balik ini kemahalan dia pasti balik. Bagian kemarin sini dia arahnya searah ke tekanan ujung sini lebih tinggi sehingga dia mengakibatkan tekanan ini seperti nozzle jet ya. Mengapa tekanannya akan lebih tinggi lagi. Kenapa nggak besar aja langsung kan banyak. Nah, maka disebut sempit sehingga semburan ke sini akan semakin besar. Nah, dia akan mendorong tadi jet di sini kan. Jet itu seperti itu. Asal karena searah ya, bukan di sini searah. Nah, juga nanti pompa itu yang dia pakai lubang angin juga itu dia bisa balik. Ini seperti kompresor lah, arahnya searah, pokoknya tidak balik. Nah, ini dia kan, nyembur ya, berputar lagi kan. Semburan nanti. Tapi kalau dalam prakteknya ini kan sekeliling nanti ya, kalau hanya sekeliling. Tidak satu seperti ini. Ini yang impuls nabrak langsung. Nah, sekarang kita lihat yang ini tadi kan turun ya, ditambah lagi nozzle balik. Nah ini yang reaksi, ya, yang dihubungkan ke generator nanti ya, hubungnya ke sama generator. Ini dihubungkan ke generator. Ini yang impuls. Nah ini reaksi ini dia nozzle-nya ke as sumbunya ya. Bandingkan dengan yang tadi, nozzle-nya diam, nggak ke sumbu ya, nggak ke sumbu ya. Nah di luar ya, sumbunya ini, nozzle-nya di sini, dia nabrak. Sedangkan kalau yang ini, nozzle-nya ke sumbu, ke asnya. Nah, tombol di ininya kan. Nah, as ini yang dihubungkan ke runner-nya tadi. Tapi ini yang ada gabungan ya. Semburannya ke
bilah juga ya, ke bilah yang ke sini. Sehingga dia akan bergerak. Nah, karena dia bergeraknya karena keluar ininya. Karena reaksi daripada keluarnya uap tekan tinggi dari nozzle. Nozzle-nya dibuat ke yang asam bergerak ya, bukan permanen. Yang tadi kan permanen. Walaupun dia bisa reaksi karena dia dipegang yang bergerak. Nah, ini dia masukin ke roda. Nah, ujungnya kan masih ada tenaga nih. Seperti nozzle yang reaksi ya, sehingga dia sayang energinya dibuang saja. Makanya kenapa nggak ke atas itu kan? Makanya disambung lagi ke bilah-bilah. Jadi ini adalah reaksi dan ini ya, reaksi dan impuls. Reaksinya yang nozzle ini yang bergerak, impulsnya yang uap yang menabrak bilah-bilah turbin. Nah, itu dia perbandingan nozzle reaksi dengan impuls. Jadi ya. Dua bentuk. Nah, yang tadi dia digunakan impulsnya, saya nggak digunakan kan, dibuang saja kan, sayang tenaganya. Nah, makanya dia disebut impuls reaksi gitu ya, impuls reaksi karena dia yang untuk tenaganya yang itu tadi kan sayang dibiarkan begitu aja. Nah dia kalau yang impuls saja emang dia nozzle-nya satu, tidak bergerak. Nah, yang reaksi ini dia desainnya itu akan lebih susah karena dia fokus daripada tadi gas uap tadi, itu dia harus masuk ke dalam kat asnya tadi. Konstruksinya itu lebih susah. Dua dia akan daripada sel, kan? Dia apa? Ya, tapi energinya lebih banyak ya. Kalau yang impuls kan nozzle-nya ditahan. Energi dari gerakan dari nozzle tidak ada. Jadi energi dari gerakan nozzle karena semburan daripada uap ada, kemudian semburan uap itu sendiri juga akan menabrak gelas kita dapat dua energi. Itu dia yang impuls reaksi gitu ya. Jadi dua-duanya diambil. Asal nanti tipenya itu convergen bergerak maju, bukan divergen. Divergen saling menghilangkan ya. Nah, istilah itu untuk tipenya convergen supaya kalau dia divergen nanti dia saling meniadakan. Ya, nanti perbedaan energinya terjadi di kedua bilah tetap dan yang bergerak. Nah, itu yang reaksi. Kalau yang impuls dia hanya untuk yang bilah bergerak saja. Secara prinsip kerjanya. Ini adalah arah daripada aliran yang sosial ya. Tidak aksial itu adalah dalam turbin tersebut aliran sumbu uap atau steam yang mengalir sepanjang sumbu poros. Jadi yang berputar. Ini adalah turbin yang konsak. Listrik dan ini yang ya seperti video tadi itu digerakkan sepanjang itunya dari ujung ke ujung. Kemudian radial mengalir dalam arah radial yang menggabungkan dua poros ujung ke ujung masing-masing bisa ada dua tetap ya poros biasanya radial tetap ada seperti ya kiri kanan tetap berlawanan. Nah, dengan cara ini kecepatan relatif 2 kali kecepatan dapat dicapai ya dari baris bilah untuk bekerja. Tapi akhir akan desain aliran aksial untuk mencapai area yang lebih besar dari aliran. Ya, pada disiplin dapat dihangatkan ya untuk menjadi cepat, pasti akan semakin tekanannya semakin kuat ya.
kita kalau kita rebus air panasnya di bawah 100 derajat itu kan tutupnya kurang ini ya, tidak bergerak. Kalau di makin panas dia akan bergerak. Panas itu akan membuat nanti akan sedikit nanti ini contoh daripada aliran aksial tadi. Outputnya sampai 70. Output dari turbin baru ya. Dari generator nanti akan ada perhitungan kira-kira 80%. Ini 100 mega ya, generatornya itu tidak bagus. Sekedar harapan yang tangensial, uapnya akan mengarah ke dalam tangensial ya. Ini sangat cepat tapi bukan efisiensinya rendah. Biasanya digunakan untuk mengarahkan alat jadi nozzle mengarah uap secara tangensial. Oleh pimpinan obat uap berubah menjadi sebuah waktu lalu. Ulang berapa kali uap mengalir menjadi jalur merah. Kalau tempat nozzle digunakan pada pinggirannya. Ya, impulsnya nozzle-nya tetap stasioner. Secara sudut dorong sini. Ini yang kayak apa namanya sendok gitu ya. Kalau yang besar tadi dia kan tidak, ini dia seperti bilah-bilah kayak lebih mirip untuk apa namanya mesin daripada mesin jet. Nah, ini kan mirip ini kalau ini air nanti yang mana air. Ya. Kemudian berdasarkan cara pasukan panasnya dari pasukan uapnya. Jadi tekanan tunggal ya satu ya, karena campuran atau turbin ganda. Pilihan berarti dia hasil daripada turbin tersebut dipanaskan lagi. Di tekanan tunggal itu dari dulu ketahuan ya bahwa pasokannya adalah sumbernya tunggal atau satu. Kemudian turbin tekanan ganda atau campuran, nah, jenis turbin ini menggunakan dua sumber tenaga pada tekanan yang berbeda. Di tekanan ganda digunakan listrik tenaga nuklir di mana dia menggunakan dua sumber tenaga. Itu kita bahas ya. Nah, di tekanan campuran digunakan dalam pembangkit industri misalnya pabrik pajak atau rolling ya, tambang bara, di mana dua pasukan uap dan menggunakan satu pasukan lebih ekonomis daripada misalnya uap ekonomis mungkin dari cerobong uap tadi ya dapat memanfaatkan dalam kebutuhan untuk tekanan rendah. Jadi outputnya tidak langsung dibuang ya. Tenaga ini digunakan untuk siklus gabungan. Kita bahas awalnya dulu ya, siklus gabungan. Jadi dia tetapi dia tidak langsung ya, tetap ada lagi pemanasan ya. Cuman tekanannya lebih rendah daripada yang pertama. Lihat ini agak mirip dengan yang di atas, pemanasan lagi. Nah, misalnya berjalan dengan turbin, uap dapat diambil dipanaskan dengan panas panas. Dan kembali pada suhu yang lebih tinggi. Digunakan untuk menghindari masalah emosi dan korosi ya. Nah, dan korosi tadi, uap air tadi dihilangkan lagi dengan cara lihat panaskan lagi sudah panas panaskan lagi. Selain meningkatkan tekanan juga akan menghilangkan keadaan yang masih ada sehingga nanti masalah korosi di dalam itu akan ada ya korosinya. Karena tujuannya lebih panas sehingga makin panas dia
itu yang masih ada unsur-unsur air tadi akan jadi pemanasannya bisa 2 atau sampai 3 tingkat. Kemudian berdasarkan penolakan panas, ini itu panas yang ujung ya, berarti pengeluaran turbin langsung dikeluarkan ya, turbin alternatif. Nah ini dia dipergunakan lagi. Tidak langsung, kalau ini kan pengeluaran langsung dibuang. Tentu dia dengan mendinginkan dulu ya dengan nanti kondensor. Ini tidak langsung kondensor, tapi digunakan lagi untuk keperluan lain. Kondensasi tadi ya. Ini biasanya tidak tekanan tinggi ya, tekanan tinggi tidak boleh langsung dibuang. Ini biasanya lewat kondensasi atau pengembunan. Mendinginkan, uap menjadi air, setelah air masih dapat. Itu turbin non kondensasi berarti rawan kepada ini, artinya berarti dia tidak didinginkan. Nah, berarti biasanya dia digunakan untuk yang lainnya supaya dingin lebih turun lagi. Itu tekanan balik atau turbin turbin. Ini yang keluaran turbin ya, keluaran turbin atau artinya ya. Langsung ke S house atau ke cerobong. Ini yang kondensasi. Kondensasi dia baru ke dimasukin lagi. Ini yang reheater. Ya, arti dia dipanaskan lagi digunakan untuk yang lain. Apakah dia ke turbin juga yang tekanan rendah atau keperluan yang lain. Jadi generasi mirip kita tadi ini melakukan sejumlah cabang pembuangan di mana kapasitas kecil dan luas terus dikeluarkan untuk tujuan pemanasan air yang masuk ke boiler. Hingga setelah kita atau air dalam keadaan kondensor pembangkit listrik baru itu dia sudah dilengkapi ya sehingga nanti dia lebih efisien pemanasan turbin, tapi memerlukan energi yang lebih banyak ya. Kondensasi turbin ini corobong uap terkondensasi ya di kondensator untuk sebagai air umpan uap yang dicairkan pembunan masih. Jika dengan cara ini turbin kondensasi membuat uap untuk berluas mungkin sebelum dia semua uap menggunakan jenis turbin. Apa ada dua cerobong kan ada besar itu adalah itu bukan dari tungku itu adalah dari output dari turbin ya untuk uap yang pendinginan. Ini dia menjadi air yang disalurkan lagi ke boiler itu membuat kan kalau yang cerobongnya lebih kecil dan lebih tinggi itu adalah dari asap. Ini turbin dan kondensasi uap keluar dari turbin tidak terlalu jatuh ya. Salah satu itu jarang. Ini air empat. Nah, biasanya banyak yang dikondensasi. Ini sebagian besar skala besar. Ini tekanan balik atau topping. Jadi ada menolak uap setelah pemuaian. Ya, nggak dikondensasi dulu. Karena masih dipergunakan untuk keperluan lain. Jadi ada outputnya ada dua, dapat listrik dan dapat energi panas. Nah, kan? Jadi dia tidak dijual energi berikutnya, tidak dikondensasi, tapi dia dipergunakan untuk pemanasan. Seperti gula, itu ya, rendah. Jumlah silinder itu yang banyak ini, ya ini dia sebagian pembangkit ini multi silinder. Tidak ada yang silinder tunggal kalau untuk turbin uap yang skala besar ya. Silinder ini yang gunanya untuk turbin besar. Satu itu dia
hanya satu, habis itu dia kan energi uapnya akan tidak bisa digunakan lagi untuk pendingin. Ganda itu kan nanti dia punya banyak temperatur yang besar ya, menjadi sangat tinggi sehingga tambahan dari supaya dia lebih ringan gerakannya kan. Ini silinder yang perata silindernya pada aliran buat aliran tunggal, aliran ganda, dan aliran tunggal tadi tunggal masuk ke sektor hidung dan mengalir ke itu keluar. Ini yang ganda kiri kanan ya. Ini arah balik. Ganda seperti ini buat masuk di pusat pembagi dua ya. Saling menjauh. Sehingga tekanan rendah biasanya menggunakan aliran ganda. Kita pecah deh kan? Di sini terpecah ke sini dan ke sini. Tidak bisa aliran tinggi. Kalau ini fokus satu aliran. Yang tiga ini tadi, reverse arah berlawanan. Arah balik ya, pengaturan arah balik kadang-kadang digunakan di silinder power ya. Di mana uap suhu lebih tinggi digunakan untuk perangkat yang lebih besar untuk menggunakan pengembaraan sama dari rotor ganda dan balik. Kemudian menjabarkan jumlah safnya atau sumbunya ya, tandem atau gabungan yang lintasan. Kebanyakan turbin multi silinder menggunakan poros tunggal. Ya, terhubung dari turbin ya, silindernya banyak. Tunggal seperti turbin-turbin ya. Dan lintasan gabungan ini dua poros digunakan untuk menggarakan pisah. Mungkin dia pemakaiannya sama ya, kalau porosnya dua, itu saling berlawanan, dia saling ngerem. Jadi dia porosnya dua, tapi dua. Itu tenaga tidak bisa, umpamanya satu ini tadi, dua buah dibuat dia tak kuat. Itu dia masing-masingnya lebih kecil gitu ya. Mungkin salah satu dari pengaturan turbin ukuran pembangkit terbatas ya. Ya, karena kan saving pada kecepatan setengahnya. Jadi bagi dua. Kalau dia itunya besar, rugi kita. Ya. Dan berdasarkan kecepatan rotasi yang konstan, itu adalah ya. Yang diam lah ya, karena listrik. Tapi yang listrik ya, putaran tetap. Kemudian kita punya variabel seperti yang untuk yang mobile. Ini dia putarannya ya, secara kecepatan rotasi sudah turbin ya, seperti unit ukurannya kecil ya. Jadi N-nya, N itu kecepatan, P itu jumlah kutubnya, F itu frekuensinya. Jadi 120 dikali siklusnya, tadi ya, berarti frekuensinya bagi jumlah kutub. Ya, nanti ini mau untuk mendapatkan frekuensi di sini 50 Hz ya, atau 60 Hz. Itu kan 600 ini kan. 1.200 kalau 12.000 ya berarti 6.000 dibagi P-nya kan. Kalau 2 dia berarti kan 3.000. Nah, kalau 4 dia kecepatannya berarti cukup 1.500 kalau 50 Hz. Nah, ini kalau kecepatan minimum generator adalah 2 dan sejalan dengan kecepatan maksimum untuk 60 siklus adalah 3.600. 60 dikali 120 2.400 kan, berarti bagaimana 2 atau dibagi 4 adalah dapat 3.000. Kalau 60 Hz berarti dia 3.600. Itu kutubnya 2. Kalau kutubnya 4 ya separuhnya. Generator nanti ya. Nah, ini yang harus
diikuti oleh turbin. Nah, dia harus untuk tujuannya kan generator nanti. Kalau kita 60 Hz ini ya, 60 ininya adalah 2 ya. 10 bagi 2 berarti kan ini 30. 30 dikali 120 3.600. Kalau di 50 berarti dia 3.000. Kalau frekuensinya 50 kan 50 kan 12.000 berarti dibagi 2 6.000 dibagi 2 itu 3.000. Ini yang 60 Hz, ini yang 50 Hz. Kutubnya 2. Nah, kalau yang 3.000 tadi kutubnya 4 jadi 1.200. Kalau kutubnya 8 menjadi 750. Kalau yang ini ya 1.800 gitu kan. 1.800 berarti 924. Tapi kebanyakan di pembangkit itu kutubnya itu 2 atau 4 ya. Carangan. Mesin itu juga. Mesinnya 2 atau 4. Yang putarannya putaran. Standar putaran. Harus diikuti, sedangkan turbin tersebut kecepatannya itu sangat tinggi. Ini yang kecepatan variabel, ini nggak perlu diatur, ini masalah dia bukan untuk yang diam ya, biasanya yang bergerak. Dan nanti kecepatannya bisa diatur seperti itu, kapal. Ya. Sekarang apa namanya kereta api tidak menggunakan poros. Banyak ya yang kalau tidak menggunakan listrik pun akan bisa. Supaya bersih ya, lebih bersih ya. Bahkan dengan turbinnya memiliki unit gear yang memungkinkan kecepatannya ya. Kita menggunakan, biasanya digunakan untuk kapal atau kompresor ya. Nanti ada kompresor yang untuk industri biasanya ya. Blower dan frekuensi variabel. Karena bisa diatur. Dia menggunakan variabel. Yang tetap itu ada untuk listrik. Ini tidak sama dengan tadi kita ini kan bentuk sederhana yang kita gambarkan tadi. Nabrak langsung. Daripada bila-bila ini masuk. Jadi akan menggerakkan bila-bila tadi ya. Yang sederhana nih. Kalau untuk yang itu tuh yang seperti video tadi. Ini kan satu layer. Dan sudah pembangkit tadi dia layernya lebih dari 1. Karena energi yang sini kan tidak langsung hilang. Masuk lagi, berikut masuk lagi. Yang kita lihatkan tadi ya. Saya lihatkan lagi itunya dulu. Lihatkan yang videonya tadi ya. Dia bertingkat tadi. Ada yang tadi yang sederhana itu ya. Untuk biasanya itu percobaan. Nah, ini kan layernya nih. Satu, ini tadi yang tadi itu hanya satu layer ini saja. Satu layer ini. Itu layer. Tadi arahnya arah sumbu tadi kan. Dorong. Itunya ya. Tidak ada yang ini hanya untuk perhitungan itu saja ini biasanya ya. Memperlihatkan cara kerja impulsnya. Itu beberapa nozzle sekelilingnya. Tidak kita ini kan ya. Itu berimpulс tadi sama. Nah, di sini tadi dia antara kecepatan yang mau kita yang dihasilkan dari turbin dan yang mau kita pergunakan untuk generator. Untuk dia bekerja maksimal, dia sudu ya. Sudu dipercepat menjadi setengah dari kecepatan uap sehingga kecepatan sudu sekitar 500 meter per second. Ini sangat tinggi ya. Nah, 500 per second ini akan menghasilkan kecepatan oscilasi atau putaran mencapai 30.000 RPM. 30.000 RPM. Sedangkan yang tadi yang dibutuhkan untuk generator tadi dibutuhkan adalah sekitar maksimalnya adalah 3.600. Ini yang 60 Hz nih, 2 kutub. Ini yang 50 Hz, Indonesia ini nih 3.000 ya, dengan 2 kutub. Kalau 4 kutub dia menjadi 3 ini
dibagi 2 menjadi 1.500, 1.800 ya untuk 60 Hz. Ini 3.000, yang 50 Hz ya. 2 kutub 3.000, 4 kutub 1.500, 8 kutub 750, yang 50 Hz ini ya, bawah. Kalau yang 60 Hz berarti dia 3.600, 3.800, di sininya 900 ya. Tinggal masuk ke sini. Frekuensinya berapa? Frekuensinya berarti 60 Hz. 60, ininya kutubnya 2, udah 120 kali 60 bagi 2 dapat 3. 120 kali 50 dibagi 2 dapat 3.000. 120 dikali 60 dibagi 4 dapat 1.800 ya. Ini rumus hasilnya. Nah, sedangkan kecepatan daripada turbin tadi dengan ya yang dipercepat tadi ya, sehingga menghasilkan bisa kecepatannya 20.000 sampai 30.000 RPM. Nggak nyambung kan dengan generator yang mau kita. Nah, kecepatan rotasinya tinggi. Nah, sehingga kalau dia untuk generator berarti atau mesin ya dengan pengurangan pengaturan atau gear. Ini rugi kita menggunakan gear. Jadi artinya apa? Ini kecepatan 30.000 itu dimasukkan ke gear yang lebih besar sehingga dia akan turun. Jadi tujuannya tadi kan 3.600 atau 3.000 kan. Kalau 3.000 aja berarti kan 1/10-nya. Hanya 10% ya dari ini. 1/10-nya. 90%-nya harus pakai gear. Tapi ini tidak digunakan, mahal, rugi kita dari segi energi. Dari sini dia, jadi dia gunakan uap yang membalik tadi. Jadi kecepatan meninggalkan uap juga cukup mengakibatkan kehilangan energi, berarti berkurang deh ya kan. Yang disebut dengan carry over loss atau kerugian yang meninggalkan meningkatkan efektivitas ini yang tinggi sehingga memungkinkan sekitar 11% dari energi kita. Ini begini ya. Jadi uangnya digunakan di mana daya relatif kecil dibutuhkan di mana diameter rotornya cukup kecil. Gabungan impulse. Nah, tadi kan kalau mau untuk ininya kita gunakan gear kan, gear itu tidak efektif. Gabungan adalah sebuah metode untuk mengurangi kecepatan tadi yang dari 30.000 ini tadi. Nah, sebagaimana kita lihat, jika kecepatan tinggi dari uap diperbolehkan untuk mengalir melalui satu baris sudu bergerak, maka menghasilkan kecepatan rotor 30.000 RPM. Yang ini terlalu tinggi untuk digunakan Starpatek untuk ini ya, untuk Starpatek atau ini untuk terutama untuk ini ya, terutama untuk listrik, pembangkit listrik. Sedikit ya. Atau untuk penggerak generator ya. Nah, generator itu kecepatannya yang diinikan nanti adalah sekitar 3.600 atau sampai dengan 3.000 atau sampai dengan 3.600 gitu kan. Jadi kita tidak bisa langsung. Karena kenapa tadi yang di simulasi tadi apa berjajar seperti itu gitu ya. Ya. Nggak cocok. Sehingga nanti juga kerugiannya meninggalkan breaking loss tadi sangat tinggi. Karena itu penting untuk menggabungkan beberapa penggunaan pada input sederhana untuk penggunaan secara praktik untuk mencapai kinerja yang ruginya tidak tinggi, tapi kecepatannya gampang. Juga memanfaatkan lebih dari satu set nozzle sudu atau rotor dalam sebuah rangkaian. Kuncian untuk poros bersama, sehingga tekanan uap atau kecepatan semburan diserap oleh turbin secara bertahap. Dan loss akan berkurang. Berkurang sampai 11% gitu ya. Nah, proses disebut dengan penggabungan. Ada 3 jenis utamanya,
turbin impuls, tekanan gabungan, turbin impuls, kecepatan gabungan, turbin impuls, kecepatan gabungan. Nah, sedikit saya tambahkan ininya. Dan ujungnya nanti, nah, Ibu tadi tekanan gabungan ya. Bentar. Yang kedua ya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kerugian living loss, meninggalkan turbin tadi, dan juga untuk tetap dapat kita mendapat kecepatan yang diinginkan untuk generator, ya, untuk gabungan. Sehingga nanti dia tekanan mesin loss-nya akan berkurang dan kecepatannya akan turun untuk supaya dapat dipergunakan. Tujuannya beberapa tadi. Yang pertama gabungan, kemudian impuls gabungan ya kecepatan sederhana. Ya, nggak perlu kita ini kan. Ada 3 tadi ya. Kemudian tiganya impuls gabungan dan tekanan gabungan tekanan dan kecepatan. Ya, dia akan mendapatkan kecepatan yang kita inginkan ya untuk gabung dengan ke generator ya. Jadi beberapa penurunan ini tadi ya, penurunan kecepatan. Itu tekanannya juga akan ada yang kurang, tetapi dia tidak terlalu tinggi. Ini kan dengan gear tadi ya, gear-gearnya cukup tinggi. Kemudian dibandingkan dengan turbin impuls tekanan gabungan ya, gabungan pengatur ini lebih populer karena konstruksinya sederhana, tetapi sangat jarang digunakan karena efisiensinya lebih rendah. Jadi masing-masing punya keunggulan dan keunikan sendiri gitu ya. Itu dia sebenarnya. Turbin impuls reaksi ini udah kita bahas ini tadi juga videonya, tapi reaksinya adalah dari poros dia. Kemudian impulsnya yang menyebabkan reaksi tadi disemprotkan lagi ke bilah yang bergerak. Reaksi kan ini dia impuls reaksi ya, double ya. Ini tidak ada, tapi yang sebagian besar pembangkit listrik itu adalah impuls dia. Untuk yang besar ya, reaksi. Gambar dua dimensi susah kita. Dari tadi yang seperti apa. Kemudian di sini dia living loss-nya cukup kecil ya. Kalau tadi kan dia sampai 11%, kalau ini ya 1-2% dari energi awal. Ini biasanya digunakan untuk pembangkit listrik di mana ini banyak keberhasilannya di tingkat untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik 30 megawatt ke atas ya. Ini biasanya menggunakan turbin jenis impuls reaksi. Dari segi konstruksi dia memang lebih lebih kompleks, tapi energinya itu boleh dikatakan hilangnya lebih kecil ya, karena dia impulsnya nggak dapat, reaksinya juga dapat. Sedangkan kalau impuls saja reaksinya adalah hilang ya, karena dia nozzle-nya dimatikan. Dan sini nozzle-nya bergerak, kemudian reaksinya juga bergerak. Ini keuntungan dari turbin uap dibandingkan mesin uap, ini memang jauh lebih banyak ya turbin uap digunakan karena dia kalau mesin uap itu langsung ke
piston. Ya. Jadi ruangnya lebih sedikit, kemudian tidak ada link seperti piston tadi ya, piston. Tadi emang fungsinya berbeda. Tadi yang untuk menggerakkan menggerakkan generator ya, atau nanti menggerakkan baling-baling kan langsung ya kapal gitu ya. Sehingga sederhana dan makanya lebih halus dalam operasinya, kapasitasnya lebih besar ya. Jadi dia gerakannya langsung dari ininya turbin ke kalau mesin uap itu kan dari tidak melewati turbin ya kan, tahun ke piston. Dari uap itu langsung ke piston. Jadi dia kalau turbin kan dia tenaganya tadi kan itu bertingkat sehingga dia bisa menghasilkan daya besar. Dengan bisa kecepatan variabel atau kecepatan konstan. Ya. Nggak dapat dirancang dengan kapasitas jauh lebih besar ya dibandingkan mesin uap. Sehingga turbin uap dapat dibangun ukuran mulai dari beberapa horsepower sampai tadi ya sampai 2.000 horsepower dalam satu tunggal. Atau dayanya tadi sampai 1.000 watt ya. 1.000 megawatt. Dari 1 mega sampai 1. Pelumas internal tidak diperlukan di dalam turbin ya. Ada kita tidak saja. Tapi nanti di generator pasti uap tidak meningkat dengan peningkatan. Tidak terlalu cepat maksudnya gitu ya. Pasti namanya peralatan itu lama-lama dipakai pasti akan namanya komponen ya, material. Tapi dia jauh lebih dibandingkan dengan yang mesin uap. Itu uap yang dibandingkan dengan laju yang beragam ya, itu roda gila tidak diperlukan. Itu kecil ya. Jadi dapat dirancang untuk kecepatan jauh lebih tinggi dan jangkauan yang lebih besar. Efisiensi termodinamikanya dari uap aliran uap tadi ada. Ini masalah kapasitasnya. Di kapasitas turbin kecil dari generator kecil berkapasitas dari 500 sampai 7.500 kW atau setengah mega sampai 1,5 mega ya. Karena alternator memiliki kapasitas bervariasi dari 10 sampai 90. Ukurannya sangat besar sampai dia 500, tapi sebenarnya tadi ada sampai 1.000 mega. Pemakai dari kapasitas 200 mega menjadi sangat umum. Banyak dipakai. Konsumsi uap tergantung pada tekanan uap, suhu, dan juga tekanan gas uap. Tahap pendarahan seperti outputnya ya. Jadi uap itu setelah dia nabrak itu kan tekanannya lebih rendah daripada yang sebelumnya ya. Nabrak bila pertama lapisan pertama itu kita masuk ke lapisan kedua. Lapisan kedua dia akan tekanannya lebih rendah karena sudah hasil dari tabrakan dari pertama itu lama dia akan makin kurang ke ujungnya. Nanti di atasnya nanti baru dibuang ya seperti tadi ininya dibuang supaya nanti dia tidak menghalanginya. Yang konsumsi uap dari turbin uap sekitar 3,5 sampai 5 kg per kilowatt-hour. Kalau dapat kilowatt-hour listrik itu bukan 1 kilo ya, 1.000 watt. Dalam 1 jam menyalakan lampu umpamanya itu diperlukan uap dari 3,5 sampai 5 kg. Mega tinggal dikalikan aja ya. Tadi sampai dia umpamanya 500 megawatt gitu. Nah, ini tinggal dikalikan aja. 1 kilo berarti untuk 1 mega saja diperlukan dikali 1.000 berarti 5.000 kilo. Kan? Kalau untuk dari kilo ke mega kan 1.000. Baru 1 mega. Kalau 500 dikali lagi sekian perkiraan. Nah, berapa besar itu blower yang diperlukan. Ini dari turbin tadi, generator baru efisiensi generator. Ya. Tidak 100%. Jadi turbinnya umpamanya 500, katakan efisiensi generatornya 0,9, berarti generatornya diperlukan 1 kilo nih. 1 mega lah. 1 mega ini kan
0,8 berarti generatornya hanya didapatkan 800. Ya. 0,8 sini kan silang. Yang dicarikan generatornya 1 mega 0,8 katakan 80% ini generator. 0,8 dikali 1000 dapatnya 800. Generator hanya menerima menghasilkan listrik 800. Sama seperti itu. Kilo 1000 kilo gitu kan, ini dapatnya hanya 800 kilo. Biasanya sekitar situ. Kemudian generator yang ukuran lebih besar harus digunakan ya untuk jadi generatornya kan. Berapa? Nah, tenaga turbin katakan 500 mega. Nah, dia 80% lah. Kira 400 mega. Semakin besar generatornya, dia akan lebih efisiennya lebih tinggi. Kemudian biaya per unitnya ya biasa ya. Kita genset aja. Pokoknya genset 1 kilo gitu ya. Yang katakan 1 juta. Yang 10 kilo bukan 10 juta gitu ya. Bukan dikali 10, dia pasti lebih murah. Makin besar, kapasitasnya per unitnya akan semakin. Tetapi ingat lagi ini turbinnya terbatas. Tadi sampai 1000 mega tadi per satuannya, satu unitnya. Kemudian juga akan lebih menguntungkan kalau kita menggunakan yang umpamanya tadi 1 mega dengan 10 buah dengan 10 mega yang 1 buah itu kan tempatnya harganya lebih murah, tempatnya juga lebih tidak perlu lebih besar ya, tapi ada maksimumnya. Kemampuan dan capability-nya turbin adalah kemampuan turbin output terus menerus ya maksimum untuk sebuah operasi turbin. Nah, itu tentu bahan bakarnya ada. Kan oleh kondisi gas buang, lihat itu tadi ya, oleh gas buangnya itu akan mengakibatkan penurunan. Dia juga bukaan daripada katup pembakaran tekanan itu tidak akan selalu konstan. Ya, perbedaan antar kemampuan dan peringkat ini adalah kelebihan dan kekuatan. Nah, ini biasanya kan 0,8 persen. Pada umumnya untuk merancang turbin untuk kemampuan 125% dari peringkat nominal untuk menjadikan sebuah generator menjawab biaya yang mampu 5%. Nah, tadi mau menghasilkan 1 megawatt, menggerakkan 1 megawatt generator berarti turbinnya harganya 1,25 atau daya minimal dari pembangkit. Biasanya di atas ini sedikit karena ini sudah batas ya, minimal. Kalau di bawah sini sudah jelek gitu. Dengan menaikkan faktor daya, generator akan menyerap kemampuan turbin lebih. Dari TR di sini faktor daya di bawah ini nanti akan kena kalau industri itu kena denda. Kenapa? Dia akan menjadi panas, energi yang dihasilkan itu tidak menjadi listrik. Sehingga kita menghasilkan 1000, kita dapat 1000, kemudian 800, jadi kalau 70 dan menjadi 700. Tapi sebenarnya yang dibayar ke pembangkit sama ya harganya. Cuman itu dia akan harusnya listrik yang tadinya jadi panas itu bisa digunakan bagi orang lain. Kalau pembangkit dia tidak rugi sebenarnya. Tetapi kan itu adalah bisa digunakan tapi sudah hilang di tempat itu. Makanya kalau di PLN itu faktor daya ini di bawah ini nanti dia kena denda. Biasanya itu adalah kalau kita faktor daya itu kalau biasanya menggunakan motor-motor listrik. Banyak baru seperti rumah tangga itu kan yang paling motornya pompa air sama AC kan itu tidak terlalu menggunakan faktor daya. Sedangkan kalau di industri itu kan besar ya mesin. Karena dia faktor dayanya kan nanti untuk menanggulangi biasanya pakai kapasitor bank, kapasitor. Karena yang menurunkan itu adalah lilitan. Kalau motor itu kan lilitan. Karena kapasitor untuk menaikkan faktor daya. Itu perlu biaya lagi. Ya, untuk mengendalikan faktor pasokannya tentu ya faktor utama ini kan mengendalikan dengan bypass ya.
dengan kontrol nozzle tadi, dan pengaturan penyempitan limit di nozzle juga. Kita nozzle, perlu dia dengan gas yang sama ya, sempit nozzle-nya, dia tekanan akan sama. Jadi tadi 1N2 pengaturan. Kinerjanya ada beberapa faktor: proses aliran uap melalui unit pembuaian, kemudian laju melalui unit terma, dan kerugian-kerugian pada lampu, mekanik, generator, dan sebagainya. Ini kerugian tadi. Kenapa? Tapi tadi sampai hanya 40% ya. 60% hilang. Dan yang sedang bergerak nanti ya, kemudian mekanik, kemudian bearing, kemudian pompa, oli, kemudian pembangkit, kemudian termasuk kerugian generator ya, kemudian listrik, mekanik, karena tidak 100% yang menjadi listrik itu juga ya. Generator juga tidak 100% ya, jadi tidak 100% ke generator juga 80-90% juga perhitungan. Kemudian exhaust, asap ya, dan kita nanti efektif uap. Hingga kata terakhir dari sehingga penurunan akan tahap kondensornya ya. Kemudian untuk keberhasilan operasi dari turbin uap diperlukan memasok uap pada tekanan dan suhu yang konstan. Ini untuk listrik ya tentunya. Nah ini yang susah untuk uap tersebut. Ya makanya tekanannya dibuat tetap itunya ya. Sehingga nanti kalau tekanannya lebih dari itu biasanya uapnya dibuang, bukan panasnya diturunkan. Nah, kalau panas diturunkan nanti itu akan susah membuat dia konstan. Buang kalau sudah konstan nanti tinggal tutup. Nah, kalau tekanan bahan bakarnya diturunkan, jadi kalau kita kendaraan itu mobil gasnya dikurangi gitu ya, ini nanti dia pada saat turun, tapi pada saat menaikkannya perlu waktu, sehingga nanti otomatis nanti daya listrik akan kurang, daya turun kurang dan tidak kurang. Nah ini digunakan kenapa? Digunakan katup pengaman. Jadi tadi ya, kenapa digunakan katup pengaman? Karena itu lebih mudah. Tapi dari segi energi kita rugi emang. Buang energi. Terlalu tinggi dia ke turbin padahal nozzle sudah maksimal, turbin sudah maksimal, tapi boiler tekanan masih tinggi ya, dibuang. Bukan input bahan bakarnya yang dikurangi ya. Itu bahan dikurangi turun, sama turun juga. Tapi pada saat menaikkan dia butuh waktu lebih bang. Kalau ini tidak, tinggal dibuang, tekanan kan tetap. Nanti kalau umpamanya sudah konstan lagi, tinggal ditutup. Tekanan dalam boiler tetap. Ini kan karena berlebih tekanan boiler, buang, boilernya dibuang. Ya, boilernya dibuang, berarti kan tekanannya turun. Nah kalau udah pas, udah tutup lagi, dia kan tetap lagi gitu kan. Nah kalau tungkunya ini, dia turun juga. Tapi untuk menaikkannya dia tidak serta-merta. Kalau ini kan tutup langsung tetap dia. Yang berlebih tadi kita kurangin, udah tutup udah tekanan tetap lagi ke apa dia kita tidak menggunakan bahan bakar gitu ya. Lebih kena yang berat kan maksudnya gasnya dikurangi gitu kan. Ini dia kenapa berfluktuasi tadi kan. Makanya kenapa fungsinya tadi nih. Ada kata pengaman karena ini berfluktuasi. Suhu uap tadi. Pasti panas yang dihasilkan berbagai jumlah bahan bakar itu berbeda. Fluktuasi jumlah udara yang berlebih dari termasuk dari tungku ya. Pasti ada air ya. Suhu yang masuk ke tungku. Walaupun udah lewat reheater lagi tadi atau pemanas atau economizer itu kan tidak pasti suhu yang masuk ke dalam boiler sehingga dia bisa membuat berfluktuasi. Makanya dia biar lebih daripada kurang. Gitu. Kalau lebih tinggal dibuang ini tadi, dibuang katupnya dibuka. Kalau kurang itu perlu waktu. Kan variasi air tumpahan. Walaupun sudah dari kondensor yang sudah dipanaskan lagi, nah, itu kan belum tentu sama. Biasanya dibuat ini tetap biar dia lebih tekanannya tidak dibuang daripada kurang lama dia membuat tekanannya naik. Butuh waktu lebih lama daripada yang lebih kita kurang. Dari sisi energi memang rugi, tapi dari segi kontinuitas bagi dia tetap gitu ya konstan ininya tadi operasinya kan konstan itu ya. Nah, ini dia lebih baik kita
gunakan yang dibuang tadi. Itu berarti yang menyebabkan dia kenapa dia tidak berfluktuasi. Jadi biar lebih dia. Setelah itu dia lebih dibuang. Jangan kurang. Kalau kurang lama waktunya. Beda dengan gas dan minyak gitu ya. Itu kalau seperti diesel nanti atau bensin atau nanti pembangkit tenaga uap itu dia pasokan gasnya. Jadi kurangin dia akan turun. Naikin lagi dia otomatis naik. Tidak seperti uap. Uap karena dari itu yang berbeda ya, dari air ya menjadi uap. Dan kondisi kebersihan ya daripada permukaan yang minyak panas tadi, itulah ada yang kotor segala macam dari air, waktu gas sendiri ya. Kemudian efisiensinya bisa ditingkatkan dengan uap yang super panas tadi. Ini makin panas dia nanti rugi-ruginya juga akan lebih kurang karena dia lossesnya kayak gesek segala macam akan lebih kecil. Karena tekannya kecepatannya lebih tinggi. Jika kecepatan lebih tinggi itu daya gesekan itu akan berkurang. Makin pelan dia akan lebih tinggi daya gesekan. Kemudian penggunaan uap udara berarti uap sisa tadi ya, mengurangi panas yang dibuang ke kondensor. Ini yang tadi tidak dijadikan kondensor lagi, jadikan uap lagi. Heater lah namanya ya. Itu akan lebih ekonomis dibandingkan kondensor. Ini di pabrik nanti tesnya ya, dayanya berapa, pengaturan katupnya tadi ya, pengaturan kecepatan uapnya ya, kecepatan selama perjalanan, karena ini cukup jauh, nanti saya lihatin isinya nanti dalam perjalanan. Tingkat keseimbangan, dari kondisi pressure gauge atau tekanan. Bukan dari pabrik ya. Ini pemilihannya itu dari kapasitas pembangkit kita mau menghasilkan listrik berapa kalau untuk pembangkit ya. Kemudian daya berapa nanti kalau untuk kapal ya. Dan dari beberapa pembangkit tentu jelas ya. Ini kita mau kalau untuk listrik untuk daya sekian rumah atau industri jelas ya. Nah, ini yang dari pembangkitnya sendiri efisiensi termal. Tapi dari bahan bakarnya. Walaupun sama-sama batu bara itu bisa berbeda. Apalagi berbeda jenis. Ya, jenis itu dia akan berbeda efisiensinya. Batu bara yang sama, tentu dia termalnya sama. Karena nanti batu bara itu juga ada jenis-jenisnya. Ada lignit, segala macam yang dulu kan kita bahas. Satu ini keandalan itu dari kualitas lignitnya ya. Kemudian lokasi pembangkit dengan mengacu kesepian air. Ini untuk kondensator ya, untuk pengembunan uap. Yang generator ini adalah sama kalau udah ke turbin nanti ya, turbin air, turbin uap, turbin gas, ujungnya adalah ke generator. Ini tadi dia yang menghasilkan gerakan listrik. Jadi kalau kita sudah dapat turbin, udah turbin yang sudah bergerak, itu sudah menghasilkan listrik itu sudah lebih aja ke generator. Kedua akan menggerakkan generator AC searah ya. Mesin 2 atau 4 kutub tadi. Untuk 2 kutub, T-nya tadi ya, itu dia kecepatannya cukup perlu 3000 rpm atau 50 Hz atau 3600 rpm untuk 60 Hz. Kalau 4 kutub separuhnya kan. Kron ya kan. Artinya apa? Itu berputar dia berputar. Langsung. Tadi langsung. Jadi dia untuk dari pembangkit itu adalah 3 fase ya. Ada RST ini kan sama netral. Jadi akan menawarkan ini belum ke transmisi nggak kita bahas, ada sendiri ya. Nah, kemudian kerugian generator adalah munculnya panas. Kenapa? Bergerak ya. Ini dia akan didinginkan, ada pendinginan manual nanti angin, gitu ya. Ada juga yang pakai gas. Nah, generator itu bergerak seperti ini. Ya aja jangan saya kan panas. Jadi kalau bergerak itu akan menimbulkan panas. Pasti dia. Yang generator yang besar ya untuk skala yang mega power ratusan juga tentu
dia memiliki rotor silinder dengan permukaan tumpuan panas minimal masa ventilasi untuk meningkatkan panas. Jadi harus ada pendingin tambahan. Akan generator besar ini menggunakan sistem tertutup dengan udara atau hidrogen pendingin. Itu yang besar. Cukup dengan hanya ventilasi saja. Gas mengambil panas dari generator tadi, hidrogen tadi, memberikan ke air ya, ke air untuk mempertukarkan panasnya. Air dia melihat gasnya akan menyerap panas tadi. Sehingga generatornya suhunya relatif tetap. Ini jenis daripada turbin uap, yaitu peringkatnya yang mulai dari kilowatt turbin, berarti ya daya turbinnya istilahnya kilowatt ya, kilowatt 1 mega. Kemudian ada generator kilovolt, ampere, ini daya nih, kilovolt, ampere, daya. Ya. Jadi ini kilowatt juga sama dengan generator tegangan. Ya, sebenarnya di generator tegangan arus itu kalau dihubungkan dengan beban, ya, fasa. Nah, ini fasanya. Kalau 3 fasa tadi masing-masing titiknya RSP itu 120 fasa sebelumnya. Dia frekuensi ini yang tadi, frekuensi 60 atau 50 Hz. Faktor daya, tadi kan 0,8, paling tidaknya 0,8. Kemudian kita kapasitor. Kemudian kondisi uapnya, tekanan awal, uap dan suhunya, tekanan pemanas ulang atau temperatur, kemudian tekanan exhaust atau cerobong. Tekanan tinggi nanti dia balik ya. Dan nanti pengaturan pemuaian uap seperti katup tadi, katup pengaman, penyempit atau ternyata untuk putar generator nanti ya, turbin. Kemudian penataan pengaturan ini tata letaknya. Itu dia bentuk-bentuk daripada fungsi daripada turbin. Sudah terhubungkan sedikit dengan generator tadi ya, masalah kecepatan turbin yang tinggi dengan kecepatan yang konstan ya generator ya. Kalau apa namanya yang bergerak itu lebih mudah dia ya, bergerak dengan menggunakan gear atau mengurangi apa namanya pasokan. Nah, tetapi biasanya penggunaan gear biasanya kalau bergerak ya. Soalnya kalau pasokan uapnya ya, pemanasan yang dikurangi ya, pasokan uapnya yang dikurangi. Kita gerak akan berkurang dengan panas yang tetap di sini ya, mati tetap. Nah biasanya orang kalau untuk kapal itu biasanya bukan turbin uap, dia lebih banyak turbin gas. Nah akan lebih cepat proses perubahan daya tadi yang permintaan daya tadi akan lebih mudah ditanggulangi daripada kita menggunakan turbin uap. Uap juga perlu besar kan, air namanya kan, air kan volumenya lebih besar, lebih berat daripada gas. Sedangkan pembakaran sama, biasanya kalau untuk kapal itu dia bukan uap, biasanya lebih ke gas. Prinsipnya dia bedanya adalah tidak ada boiler ya, pemanasan air, jadi langsung gasnya itu membakar makanan tersebut akan ya, kan uap kan tujuannya juga sama, cuman dia untuk mendapatkan gas tadi atau uap diuapkan dulu, uap dipanaskan dulu jadi dapat gas, kita punya tekanan tinggi kan. kalau gas langsung dia. Nah itu dia kita untuk jenis dari pembangkit tenaga listrik kita di habis UTS kita masuk ke masih panas ya, kita habiskan panas dulu, nanti baru kita masuk ke air sendiri ya. Nanti panas itu masih ada diesel, itu kan juga panas. Dia dari panas menghasilkan gerak. Kemudian gas juga panas. Nuklir itu juga panas. Dia sama dengan gas sebenarnya. Cuman untuk menghasilkan memanaskan boilernya dia bukan dari pembakaran bahan bakar, tapi adalah karena pembelahan sel daripada atom. Sel atom akan menghasilkan panas, panasnya akan memanaskan boiler. Ya. Panas baru terakhir nanti kita air. Ya. Nanti yang gas itu mirip dengan ini ya, cuman dia tidak paru boiler langsung ya. Nah itu pertukaran kita sampai berarti kita nanti UTS kita sampai
bahan pembangkit listrik tenaga uap, mulai dari bahan bakarnya, tungkunya, boilernya, sampai sedikit tadi generator ya. Generator tidak perlu ini ya, karena nanti ada sendiri kalian kuliahnya. Nah, itu nanti kuliah kita sampai di sini. Kuliah kita sebentar saya ini dulu ya yang hadirnya, saya copy paste dulu. Nah, kita tutup kuliah kita ya. Nanti saya